Pemirsa, Presiden Joko Widodo menjenguk Prabowo Subianto usai Sang Menteri Pertahanan menjalani operasi kaki kiri di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Momen pertemuan Presiden Jokowi yang menjenguk Prabowo diunggah melalui akun media sosial kedua tokoh ini. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Presiden terpilih 2024-2029 mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang menjenguknya di rumah sakit. Prabowo juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tim dokter Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Sudirman yang telah berhasil melakukan operasi besar yang disebutnya penuh risiko dan pertaruhan nyawa. Disebutkan mantan Danjen Kopassus ini, operasi besar terhadap kaki kirinya harus dijalani akibat kecelakaan terjun payung saat bertugas di TNI tahun 80-an. Dalam tulisannya, Prabowo menyebut kondisinya telah sehat walafiat dan siap berbakti mengabdi demi bangsa dan negara. Perayaan Hari Jadi ke-78 Bayangkara berlangsung di kawasan Monas, Jakarta. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Selain Presiden, hadir pula Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri Wuri Ma'ruf Amin. Saat memasuki arena upacara, Presiden dan Wakil Presiden ini juga disambut dan didampingi oleh Kapolri. Tampak pula Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hadir. HUT ke-78 Polri tahun ini mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Acara perayaan HUT Bayangkara diisi dengan berbagai atraksi menarik seperti defile, drum band Korps Taruna Akademi Kepolisian RI, hingga atraksi terjun payung. Selain upacara peringatan, Polri juga mengadakan pesta rakyat yang diramaikan sejumlah artis tanah air. Acara dimulai sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir pada pukul 22 malam nanti. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan menyebut jika Bobi Nasution yang akan menjadi Gubernur Sumut pada Pilkada November mendatang. Namun Zulhas belum mau berkomentar mengenai peluang Pilgub Jakarta. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara mulai 30 Juni 2024 kemarin. Salah satu kegiatan perdananya adalah mengunjungi salah satu SPBE di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Zulhas berpesan kepada distributor agar volume isi gas di dalam tabung tidak berkurang, serta perbaikan tabung-tabung gas 3 kg yang sudah berkarat. Dalam kesempatan ini Zulhas pun sempat ditanya mengenai dukungan PAN kepada Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Zulhas menyebut PAN mendukung penuh menantu Presiden Jokowi itu dan yakin November 2024 Bobi terpilih sebagai gubernur. Bobi dari awal Partai Amanat Nasional paling depan, ya. Insya Allah tidak mendahului, insya Allah, ya. Bobi nanti akan menjadi gubernur Sumatera Utara, ya. Oke. PAN mengusulkan nama Pak? Nama dari PAN. Kita serahkan sama Bobi aja udah, ya. Untuk kabupaten kota barternya Pak. Ya. Namun Zulhas tidak mau menjawab saat ditanya mengenai peluang putrinya Zita Anjani maju dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta. Meski sebelumnya santer beredar peluang Zita berpasangan dengan Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. Menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah pada November mendatang, PDI Perjuangan akan bergerak menyerap seluruh aspirasi rakyat melalui poros rakyat dan tidak pernah kekurangan stok pemimpin karena partai selalu melakukan kaderisasi. Skala prioritas utama adalah mendorong kader internal partai yang sudah menjalani proses pelembagaan dan sekolah partai.
PDIP akan berhati-hati dalam memutuskan dan mempertimbangkan dengan seksama, termasuk dengan langkah-langkah konsolidasi dan turun ke bawah. Hal ini disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Kalau dulu ada poros tengah untuk mengganjal kepemimpinan Bu Mega, ya kita poros rakyat sajalah. Jadi PDI Perjuangan bergerak untuk menyerap seluruh aspirasi rakyat dan kami tidak pernah kehilangan stok pemimpin karena partai selalu melakukan kaderisasi. Ada Pak Pramono Anung, ada Pak Hendi, ada Pak Andika, ada Pak Eriko Sutarduga di belakang saya. Ya semua telah dipersiapkan dengan baik. Ada Charles Honoris dan sebagainya. Jadi PDI Perjuangan ini adalah partai yang digelorakan oleh semangat untuk mendorong kader-kader partai melalui proses pelembagaan partai, sekolah partai, sehingga skala prioritas utama adalah kader partai yang kita dorong. Baru kemudian dibuka suatu ruang, apalagi secara historis Jakarta memiliki peran yang sangat penting secara strategis terkait dengan perannya di dalam dinamika politik nasional, perekonomian nasional. Jakarta sangat strategis sehingga partai berhati-hati mempertimbangkan dengan seksama. Untuk DKI siapa cepat belum tentu dapat. Siapa yang melakukan kalkulasi matang, melakukan langkah-langkah konsolidasi, melakukan pergerakan turun ke bawah, itulah yang akan dipercaya rakyat. Sandiaga Salahuddin Uno merespon pengusulan dirinya maju pada pemilihan gubernur di 3 provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Timur, dan Gorontalo. Nah, Sandi mengatakan sampai saat ini belum ada penugasan dari partainya. Sandi memilih fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Kali ini kita tentunya menunggu penugasan partai. Per hari ini belum ada, sudah ada yang membuka pembicaraan, tapi secara resmi penugasan partai belum ada. Jadi saya fokus dulu di kementerian dan saya ini karena orang kerja ya. Jadi kalau tidak ada penugasan dari partai maka saya akan fokus untuk selesaikan akhir tugas saya di Oktober sehingga tongkat estafet ke menteri yang baru ini bisa mulus. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Setelah sempat tertunda minggu lalu, kini pihak termohon Polda Jawa Barat hadir di persidangan. Adapun tim kuasa hukum Peggy Setiawan membawa kurang lebih 35 halaman permohonan yang dibacakan pada sidang pra-peradilan. Tim kuasa hukum Polda Jawa Barat menghadiri sidang pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin pagi. Pihak Polda Jawa Barat diwakili Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan tim penyidik unit Jatanras yang berjumlah 15 orang. Sudah lengkap semuanya, baik dari pemohon maupun termohon. Kita langsung kepada pembacaan permohonan pra-peradilan. Silakan kepada pemohon membacakan. Sebentar ya, mohon pengunjung sidang untuk tenang biar kita bisa menyimak dengan jelas ya apa yang disampaikan oleh pemohon. Silakan. Agenda sidang hari ini pembacaan permohonan dari pihak Peggy Setiawan dan dilanjutkan esok hari dengan agenda sidang jawaban dari pihak Polda Jawa Barat. Kami hari ini membacakan permohonan untuk pra-peradilan. Punya kami lebih kurang 35 halaman, melawan yang tebalnya segini. Ya, walaupun punya kami 35 halaman, insya Allah kami bisa mengalahkan yang tebalnya seperti ini. Yang ini punya kami 35 halaman. Salah satunya di sini kami meminta, petitum kami permintaan agar tersangka tersebut dibatalkan. 99% kami ngelihat dari fakta yang ada, Peggy Setiawan bisa dibatalkan tersangkanya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yakin kliennya tak bersalah dan akan lepas dari jerat kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan membacakan berkas gugatan penetapan status tersangka kliennya dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung Senin pagi tadi. Kuasa hukum Peggy, Muhammad Imanullah, mengungkap sejumlah temuan kejanggalan dalam penetapan kliennya menjadi tersangka pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky.
seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah, pra-peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi international customary law. Oleh karena itu, pra-peradilan menjadi suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, pra-peradilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan pada penjelasan pasal 80 KUHP. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. 7. Bahwa lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP pidana adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak. Karena pada dasarnya tuntutan pra-peradilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntutan umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. 8. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 junto pasal 77/83 KUHP sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari negara. Untuk itu, perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan pra-peradilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparatur penegak hukum. Tim Bidang Hukum Polda Jawa Barat akan memberikan jawaban atas gugatan yang dilayangkan oleh tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. Sejumlah bukti sudah disiapkan Polda Jawa Barat untuk menunjukkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, kita siapkan tadi sudah dibacakan permohonannya, kemudian alasan-alasannya atau dalilnya, kemudian alasan dari pemohon saudara tersangka itu tidak tepat. Ya, kita bisa sampaikan bahwa Polda Jawa Barat sangat tepat dalam menerapkan mereka sebagai tersangka. Iya, tadi kan sempat ada kata-kata dari tim kuasa hukum ada error in persona. Iya. Sesuai jadi nanti kita akan pisah untuk alat buktinya barangkali nanti yang dari dalil sampaikan tadi, kemudian kita juga sampaikan nanti dalil-dalil terkait bahwa tersangka itu memang benar-benar mereka yang melakukan. Berarti terkait bukti ini berarti sudah ada ya Pak, itu berkorelasi dengan tahun 2016. Ya, jelas dong. Jelas. Akan ada beberapa asumsi bahwa memang bukti-bukti ini tidak relasi, begitu, tidak berkorelasi. Nah, ini kalau dari pihak Polda sendiri ini seperti apa? Enggak, ini sangat relevan sekali, sangat relevan. Berarti untuk alat bukti besok ini? Iya, saksi-saksinya sangat kuat gitu kan. Tidak saya sebutkan di sini. Okay. Nanti kan ada sidang pokoknya. Ada sidang pokok. Nanti akan di sidang selanjutnya setelah Pak Pit.
Bagaimana jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, pemirsa? Kami ajak Anda bergabung dengan Iman Fajar dari Pengadilan Negeri Bandung. Iman Fajar, silakan. Ya, selamat malam Putri Viola, Ken Ana dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di depan gedung Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, di mana tadi pagi kita sama-sama menyaksikan bagaimana jalannya sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan yang merupakan tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Adapun pra-peradilan ini memang diajukan oleh pihak dari Peggy Setiawan yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya yang menilai bahwa penetapan tersangka dan juga penangkapan dari Peggy Setiawan yang saat ini ditahan oleh Polda Jabar ini masih kurang tepat dan bukti-buktinya masih kurang kuat, dan oleh karena itu pihak Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan. Dan mengenai sidang pra-peradilan yang berlangsung pada tadi pagi itu berlangsung sekitar 2 jam dari pukul 9 hingga pukul 11 siang tadi waktu setempat, dan baik dari pihak penggugat yakni tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang berjumlah 22 orang dan juga pihak tergugat yakni Polda Jabar juga turut hadir dengan tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejumlah 15 orang ini juga hadir pada sidang pra-peradilan hari ini, yang mana memang sidang hari ini merupakan lanjutan dari sidang yang sebelumnya ditunda pada tanggal 24 Juni lalu, di mana saat itu pihak dari Polda Jabar tidak menghadiri sidang pada 24 Juni lalu, sehingga Hakim Tunggal yaitu Eman Sulaiman memutuskan untuk menunda sidangnya menjadi hari ini pada Senin tanggal 1 Juli 2024. Dan berbicara mengenai sidang pra-peradilan yang berlangsung pada pagi tadi, pemirsa, memang agendanya adalah untuk membacakan permohonan gugatan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, dan kami mencatat bagaimana poin-poin penting dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Intinya adalah bagaimana Peggy Setiawan yang saat ini menjadi tersangka dan juga ditahan oleh Polda Jabar ini bukan merupakan Peggy yang dicari oleh Polda Jabar yang menjadi pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 di Cirebon lalu. Dan tim kuasa hukum juga meyakini bahwa pihak kliennya yakni Peggy Setiawan ini tidak bersalah. Dan di satu sisi, pemirsa, pihak Polda Jabar yang tadi menghadiri sidang pra-peradilan pada hari ini memang belum memberikan keterangannya dalam sidang pra-peradilan hari ini, dan memang untuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan untuk Polda Jabar memberikan jawabannya atas dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini pada sidang lanjutan pada esok hari Selasa 2 Juli 2024. Dan mengenai persiapan dari Polda Jabar untuk menghadiri sidang pra-peradilan esok ini, tim dari Polda Jabar yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum Polda Jabar yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani menyatakan bahwa pihak dari Polda Jabar telah siap untuk menjawab dalil-dalil gugatan yang telah disampaikan oleh tim dari kuasa hukum Peggy Setiawan, yang mana nantinya Polda Jabar akan memaparkan juga bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik Polda Jabar selama ini. Dan selain jawaban dari Polda Jabar yang besok akan berlangsung sidangnya pada pukul 9 pagi esok, rencananya juga akan dilakukan replik, di mana nantinya tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan akan merespon jawaban dari pihak Polda Jabar. Dan kemudian nantinya juga rencananya akan dilakukan duplik, di mana nantinya Polda Jabar akan respon dari pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang akan berlangsung dupliknya ini rencananya pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat besok. Dan selain itu, pemirsa, salah satu hal yang menarik di sidang pra-peradilan Peggy kali ini adalah bagaimana kasus ini menarik perhatian masyarakat. Salah satunya adalah di belakang saya ini, bagaimana masyarakat di sini Bandung dan sekitarnya ini memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan. Menurut pantauan kami, spanduk ini telah ada di depan gedung Pengadilan Negeri Bandung ini sejak minggu lalu, di mana sidang pra-peradilan seharusnya berlangsung pada 24 Juni lalu. Saat itu, saat kami pertama tiba di PN Bandung ini, saat itu memang belum sebanyak ini tanda tangan dukungan dari masyarakat, dan ini sudah berlangsung sekitar seminggu. Dukungan dari masyarakat Bandung dan sekitarnya ini sudah semakin banyak, dan tadi juga selama jalannya persidangan juga banyak masyarakat yang juga datang untuk memantau dan juga melihat bagaimana jalannya sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan. Di sini bisa dilihat bagaimana ada tulisan "Hilangkan Kriminalisasi Hukum di Bumi Pertiwi Indonesia", dan juga ada foto dari Peggy Setiawan dengan tulisan "Bebaskan Peggy Setiawan", dan di bawahnya ada tulisan #sahabat Peggy dan juga #kami bersama Peggy.
Dan kalau kita kira-kira pemirsa, ini ada sekitar ratusan tanda tangan dari warga Bandung dan juga sekitarnya yang memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan yang juga bersimpati atas kasus dari Vina dan Eki dan juga Peggy Setiawan. Seperti itu, Ken Ana, Putri Villa dan juga pemirsa, laporan kami dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, kembali ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar mengabarkan dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda dengan dialog mengenai Pilkada Jawa Tengah. Pemirsa, kita akan tengok nama-nama siapa yang potensial maju dalam Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana juga preferensi ataupun Jokowi efek di Pilkada Jawa Tengah. Sesaat lagi. Pemilihan kepala daerah serentak baru akan digelar pada November mendatang. Namun sejumlah partai sudah mempersiapkan jagoan yang akan berlaga. Salah satu pemilihan kepala daerah yang menjadi sorotan dan kerap menuai perhatian adalah pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah. Belakangan muncul kabar bahwa Presiden Joko Widodo mendukung Irjen Pol Ahmad Lutfi yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Kabar itu mengemuka setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya di sebuah mal di Solo, Jawa Tengah. Setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya, Setio Wisnu Broto, Setio mengklaim telah mendapat arahan dari Jokowi ihwal dukungan kepada Ahmad Lutfi untuk berlaga di Pilkada Jawa Tengah. Ahmad Lutfi bukanlah sosok baru di mata Jokowi. Irjen Pol Ahmad Lutfi pernah menjabat sebagai Wakil Kapolres Solo saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo beberapa tahun silam. Benarkah sudah ada restu yang diraih Ahmad Lutfi? Oke, silakan Pak. Ini kan masuk bursa cagup Jawa Tengah ya, Pak. Ini bagaimana Pak? Kalau memang itu aspirasi masyarakat yang masyarakat menilai, tetapi selama ini saya masih dinas, ya kita melaksanakan kegiatan dinas ya. Tapi nanti Pak, sejauh ini tadi Bapak udah membangun komunikasi dengan partai-partai politik lain belum sih Pak? Belum. Karena masih menjabat sebagai betul. Tapi nanti Pak, kalau memang nanti diusung nih Pak sebagai cagup, Bapak berarti akan melepas jabatan dari kepolisian? Ya jelas dong. Atau dalam jangka waktu dekat akan mundur dulu pada kepolisian untuk nanti lihat situasi ya. Makasih ya. Nama Ahmad Lutfi secara perlahan memang sudah mulai muncul di survei terkait sosok yang dinilai punya popularitas dan elektabilitas di Jawa Tengah. Lembaga Survei Indonesia merilis peta elektoral sementara di Jawa Tengah. Hasilnya, nama Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep berada di atas. Lantas, seperti apa peta elektoral di Jawa Tengah dari lembaga survei? Akankah nama-nama yang mengemuka bisa menjadi jawara di Pilkada Jawa Tengah? Akankah mereka yang dekat dengan Presiden Joko Widodo bisa menguasai kandang banteng? Tim TV One mengabarkan. Akankah geng Solo unggul di kandang banteng? Inilah pertanyaan yang menyeruak yang mengemuka menjelang Pilkada Jawa Tengah. Siapakah geng Solo? Geng Solo ini kemudian berisikan nama-nama yang diafiliasikan ataupun juga disebut di backup dekat dan juga mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. Lalu di manakah kandang banteng? Kandang banteng tentu saja di Jawa Tengah yang selama ini disebut sebagai markasnya PDIP, di mana suara PDIP begitu kuat di sana. Lalu dalam Pilkada mendatang, apakah kemudian sosok-sosok yang didukung oleh Presiden Joko Widodo bisa merasakan Jokowi efek dan juga bisa meraih kemenangan di daerah yang disebut sebagai kandang banteng markasnya PDIP. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini, nanti kita akan dapatkan juga hasil survei dari LSI akan kita bahas, tapi kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari pengamat politik. Sudah hadir di samping saya Mas Hensat atau Mas Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Hensat. Baik. Dan juga di daring ataupun juga secara daring ada narasumber yang akan bergabung dan juga memberikan pandangannya. Dari LSI sudah hadir ada Bang Yus Kesnawas. Selamat malam Bang Yus. Mbak Putri. Baik, kemudian juga sudah hadir pula mewakili dua partai, itu PDIP dan juga P3. Ada Mas Aryo Seno Bagaskoro dari PDIP. Selamat malam Mas Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian juga dari P3 sudah kehadiran kita Mas Awi, Mas Ahmad Baidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Awi. Waalaikumsalam Putri. Baik, nah
kita akan langsung saja memberikan kesempatan kepada Bang Yus untuk bisa menginformasikan kepada kita sebenarnya ada temuan menarik apa dari hasil survei LSI. Beberapa nama yang menjadi kandidat teratas ataupun juga mendapatkan suara teratas ini kita sudah sempat tayangkan tadi, mulai dari Kaisang Pangarep, kemudian juga Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi, tapi kemudian ada fakta-fakta menarik termasuk juga apa yang menyebabkan nama-nama ini menjadi begitu unggul. Bang Yus bisa jelaskan kepada kita, silakan Bang Yus. Oke, terima kasih Putri. Yang pertama, ada 3 hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah saat ini peta politik di Jawa Tengah itu masih sangat cair. Selisih antar kandidat itu sebenarnya belum terlalu jauh, belum terlalu beda signifikan. Memang ada kombinasi yang menarik di situ ketika misalkan nama Kaisang belum dimasukkan ke dalam simulasi kandidat, maka sebagai contoh di simulasi 3 kandidat, Irjen Pol Ahmad Lutfi, Pak Bambang Wuryanto atau Pak Bambang Pacul, dan kemudian Gus Yassin, Taci Yassin Maimun itu perbedaan suaranya tipis-tipis saja gitu, masih ada di sekitar 28,2, 19,6 dan 26%. Itu yang kita temukan. Nah, yang menarik adalah kemudian ketika nama Kaisang dimasukkan ke dalam simulasi, maka elektabilitas Kaisang per hari ini itu melebihi elektabilitas Pak Ahmad Lutfi gitu, yang tadinya selalu memimpin ketika dilakukan simulasi dengan berbagai nama, kemudian ketika nama Kaisang dimasukkan, itu mengubah peta politiknya, yang kemudian disalib oleh Mas Kaisang. Yang paling penting adalah hal lain yang ingin digarisbawahi bahwa Jokowi Effect itu terasa di dalam survei yang kami lakukan kali ini, di mana ketika kami menanyakan masyarakat yang puas dan kita cross-check dengan dukungan terhadap kandidat, maka mereka yang puas cenderung akan mengalihkan dukungannya itu kepada 1 itu Mas Kaisang, 2 itu Pak Ahmad Lutfi, yang memang diasosiasikan dekat dengan presiden seperti yang tadi dikemukakan dalam VT sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa memang pengaruh Presiden Jokowi di Jawa Tengah yang juga home base Banteng di Jawa Tengah ini cukup terasa gitu, dan ada split voting di sana di mana sebagian dari mereka yang mendukung atau memilih PDIP itu juga memilih calon-calon yang diasosiasikan dekat dengan Presiden Jokowi, meski ada juga yang mendukung calon asli dari PDIP seperti Pak Bang Pacul. Mungkin itu dulu sebagai pengantar, Mbak Putri. Baik. Bang Yus, ini kemudian diajukan 6 nama yang bisa dipilih oleh masyarakat dalam survei ini. Apakah kemudian diadakan juga atau sempat ada survei untuk pilihan nama terbuka dan juga sudah ada hasilnya mengenai hal ini? Ya, untuk top of mind itu saat ditanyakan yang pertama itu masih dipegang oleh Pak Ahmad Lutfi, namun memang angkanya masih sangat kecil gitu, Mbak Putri. Dan kemudian kita simulasikan juga ke 21 nama. Ya, baik, silakan dilanjutkan. Kemudian, kemudian kita cek juga ke 21 nama dan kemudian 6 nama, 3 nama. Itu nama Pak Ahmad Lutfi itu masih salah satu yang tertinggi, tapi itu tadi begitu variabel Mas Kaisang dimasukkan ke dalam simulasi, dia elektabilitasnya melampaui Pak Ahmad Lutfi seperti itu. Baik. Mbak Putri. Baik, Mas Hensa, tingkat kepuasan Jokowi di Jawa Tengah ini begitu besar, begitu terasa sehingga mempengaruhi pilihan mereka, sehingga ketika Kaisang Pangarep dimasukkan, itulah yang kemudian menjadi pilihan masyarakat, setidaknya dari survei sementara. Mas Hensa. Ya, sebetulnya banyak variabel ya kalau di Jawa Tengah ya. Yang pertama sangat mungkin kita harus juga berhitung tentang persaingan antara Pak Joko Widodo dengan PDI Perjuangan di sana. Memang jadi luar biasa challenge-nya buat PDI Perjuangan di sana, karena di satu sisi itu adalah kandang mereka, tapi di sisi yang lain juga kandangnya Pak Jokowi. Dan itu sangat berpengaruh. Misalnya Solo misalnya ya, ada nama-nama yang bukan dari Banteng tapi juga kuat. Misalnya ada Bre yang didukung oleh Mas Gibran, kemudian ada Sekar Tanjung juga, yaitu
sama dua-duanya bukan dari PDI Perjuangan tapi namanya juga tinggi. Ada juga nama-nama jalan tengah yang tidak berasal dari PDI Perjuangan tapi kemudian dukungan masyarakatnya tinggi. Misalnya di Klaten ya, itu ada nama Heri Wibowo. Itu dia bukan dari PDI Perjuangan tapi dianggapnya sebagai jalan tengah di sana untuk bisa dipilih oleh masyarakat. Nah, dua contoh tadi itu cukup menggambarkan bagaimana terjadi pergerakan yang luar biasa di Jawa Tengah. Karena di satu sisi PDI Perjuangan juga tidak ingin kehilangan bahwa Jawa Tengah adalah kandang mereka, tapi di sisi yang lain nampaknya nama Joko Widodo berkibar di sana. Memang menariknya adalah pada saat ditanya top of mind, itu nama Kaisang nggak muncul. Karena artinya masyarakat di sana tuh belum paham tuh, ini kira-kira Kaisang maju di Jawa Tengah, di Jakarta atau di Surabaya. Tapi pada saat dipaksakan nama itu ada, udah nih namanya Kaisang ada, ini gimana? Keterpilihannya ternyata bahkan melebihi jagoannya Pak Jokowi, Ahmad Lutfi gitu ya. Bahkan kita tidak melihat nama Wali Kota Semarang dulu, Mas Hendy ya. Justru yang ada adalah Komandante Bambang Pacul gitu. Nah, kita cerita sebelumnya juga kenapa hal ini bisa terjadi pada saat jauh sebelum Pilpres, bahkan di Jawa Tengah juga ada fenomena Banteng versus Celeng. Pada saat ada yang ingin Ganjar, tapi ada juga yang menolak Ganjar Pranowo. Dan Banteng Celeng itu benar-benar membelah dua PDI Perjuangan waktu itu. Walaupun kemudian Ibu Mega berhasil menyatukannya, tapi kan tidak maksimal juga. Dan akhirnya kita lihat dalam perhelatan pilkada di Jawa Tengah, nama-nama jagoan yang dimunculkan biasanya oleh PDI Perjuangan itu mendapat tantangan tersendiri, bukan dari partai lain justru, tapi juga dari masyarakat. Munculnya Heri Wibowo di Klaten atau Bre di Solo, bahkan tiba-tiba ada nama Kaisang yang out of the box ya, tidak dalam pengkaderan PDI Perjuangan, itu bisa menyeruak dan kemudian menjadi tertinggi di antara yang lainnya. Nah, ini memang sebuah fenomena yang harus bisa diantisipasi oleh PDI Perjuangan. Ini agak berbeda memang kalau kita geser sedikit ke Bali ya, kandang Banteng yang lain. Ini otomatis hampir semua kabupaten kota itu baik pileg maupun pencalonan pilkadanya itu dikuasai oleh PDI Perjuangan. Sementara di Jawa Tengah ini sudah mulai muncul nama-nama baru, terutama beberapa nama yang juga coba mendorong atau mendobrak dominasi Banteng, seperti misalnya tadi disebut juga Pak Sudaryono, Gerindra itu juga tiba-tiba muncul. Jadi artinya sudah mulai berani ini partai-partai politik lain untuk mencoba merebut kandang Banteng. Not to mention misalnya PKS yang juga besar di Solo, kemudian ada beberapa daerah yang juga besar. Jadi artinya bila kemudian PDI Perjuangan tidak mulainya agak terlambat untuk mengkonsolidasi Jawa Tengah, ini juga mesti diwaspadai. Munculnya Bambang Pacul atau Mas Bambang Wuryanto itu menurut saya juga menjadi tanda tanya juga. Kenapa saya katakan demikian? Karena kenapa hanya Bambang Pacul yang muncul, sementara Jawa Tengah itu kan banyak sekali nama-nama tokoh lainnya, bupati, wali kota dari PDI Perjuangan yang memang bagus-bagus. Sebut aja misalnya dari Wonogiri, kemudian dari daerah-daerah lain gitu kira-kira. Baik, Bang Hensat. Pertanyaan terakhir tadi mungkin bisa langsung dijelaskan, dijawab oleh Mas Seno. Kenapa Mas Seno hanya nama Pak Bambang Pacul saja yang keluar, padahal ada kandidat potensial lainnya yang dimiliki oleh PDIP di sana? Dan yang kedua mungkin juga bisa diberikan pandangan terhadap hasil survei ini, karena ini begitu menjelaskan bahwa suara dari para pendukung Banteng di kandangnya sendiri tidak cukup solid ternyata kalau kita melihat menjelang Pilkada Jawa Tengah saat ini. Silakan Mas Seno. Mas Seno, mohon maaf, sepertinya masih di mute. Kami belum bisa mendengar suaranya. Ya, silakan Mas Seno, mungkin boleh dicoba kembali. Mas Seno masih bisa mendengar suara saya? Kami belum bisa mendengar suara Mas Seno. Mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu. Kami coba kembali nanti akan mengontak Mas Seno lagi untuk bisa memperbaiki komunikasi. Tapi Mas Awi bisa berikan pandangan karena kita tahu kader P3 ini berpasangan dengan PDIP sebagai gubernur dan juga wakil gubernur yang kemarin di Jawa Tengah. Melihat hasil seperti ini, bagaimana menentukan langkah P3 selanjutnya? Apakah akan kemudian kembali mengajak bekerja sama PDIP, Mas Awi? Ya, melihat hasil survei LSI itu
ada kebanggaan tersendiri bagi Partai Persatuan Pembangunan karena salah satu kadernya yakni Tad Yassin Maimun atau Gus Yassin, mantan wakil gubernur, itu menduduki urutan 3 besar dalam survei elektabilitas, yang mana angkanya mungkin tidak terlalu jauh dengan yang lain, dan ini menjadi modal bagi Gus Yassin untuk bisa running dalam pilkada, baik sebagai calon gubernur ataupun calon wakil. Jejak elektabilitas dari Gus Yassin, elektabilitas Gus Yassin itu ada, terbukti ketika beliau maju sebagai calon anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu 2024 yang lalu, beliau memperoleh suara yang tertinggi di Jawa Tengah. Tentunya ini modal elektabilitas dari Gus Yassin. Soal pilihan koalisi, tentu Partai Persatuan Pembangunan karena tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri, maka sudah dipastikan P3 akan berkoalisi dengan partai-partai untuk memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang 10 2016. Mengenai koalisinya siapa, sampai hari ini proses penjaringan calon gubernur di Jawa Tengah masih terus berlangsung dan P3 belum memutuskan sikap siapa yang akan diusung. Namun ketika ada kader internal yang memiliki elektabilitas tinggi dan mampu bersaing, tentu akan menjadi prioritas bagi P3. Baik, nanti kita kembali lanjutkan perbincangan termasuk minta pandangan dari Mas Seno. Kami coba perbaiki kembali komunikasinya, melihat bagaimana persiapan dari PDIP melihat suaranya sepertinya juga cukup terbelah di sana. Apakah memang tidak cukup solid suara PDIP di kandang Banteng dan mengapa hanya Mas Bambang Pacul saja yang menjadi satu-satunya calon hingga saat ini yang mungkin masih menyeruak. Tadi dikatakan juga oleh Mas Henry Satrio. Kita akan jeda sejenak tapi saat lagi kami kembali. Kita kembali lagi lanjutkan perbincangan langsung saja Mas Seno. Sebelum jeda tadi sudah sempat saya sampaikan pertanyaan kepada Mas Seno termasuk juga melihat bagaimana hasil survei hingga saat ini dan ada nama-nama calon yang begitu kuat ada di benak masyarakat di Jawa Tengah yang selama ini kita sebut sebagai kandang Banteng. Apakah kemudian adanya split vote tadi juga dikatakan oleh pihak LSI, ada dari Bang Yus, ini bagaimana pengaruhnya ke langkah PDIP berikutnya? Silakan Mas Seno. Diungkapkan, dipublis oleh teman-teman LSI. Sebenarnya kan yang kita bisa baca adalah jangan-jangan ini ada juga masyarakat di Jawa Tengah yang lebih kenal dengan nama Mas Hendy daripada Mas Hendar Priyadi. Kenapa begitu? Karena kalau bicara dari track record pengalaman secara elektoral, secara keterkenalan, secara ketokohan, itu nama beliau sangat dikenal oleh masyarakat Jateng. Di Semarang saja pernah kemudian terpilih di periode keduanya itu di angka di atas 90%. Nah, sama dengan nama-nama yang lain yang hari ini sebenarnya sedang digodok oleh partai. Tetapi kan PDI Perjuangan ini memang belum memberikan satu rekomendasi kepada satu figur spesifik. Artinya kerja-kerja elektoral untuk melakukan branding secara khusus yang dilakukan oleh segenap kekuatan partai di PDI Perjuangan ini belum terjadi. Bukan karena apa, tetapi kami memang belum mengambil satu keputusan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa di Jawa Tengah secara historis memang menjadi basis elektoral kami dan punya sejarah panjang bonding dengan PDI Perjuangan. Artinya bahkan di pileg yang lalu pun kami masih dipercaya menjadi partai pemenang pemilu legislatif di Jawa Tengah. Kami juga punya banyak sekali stok kader yang memimpin dan berhasil menjadi pemimpin di berbagai daerah di kabupaten kota di Jawa Tengah yang membuktikan bahwa PDI Perjuangan dan Jawa Tengah memang identik. Oleh karena itu masih punya cukup banyak waktu bagi siapapun untuk melakukan kerja-kerja politik dan kami pun tidak ingin tergesa-gesa. Artinya pilkada dalam perspektif kami ini bukan sekedar persoalan how to win, menang kalah, tetapi setelah menang asumsinya lalu mau ngapain? Memimpin Jawa Tengah dengan populasi yang sangat besar, dengan permasalahan yang begitu kompleks, saya rasa tidak bisa dilakukan eksperimentasi main-main. Harus dengan calon yang punya latar belakang yang jelas, pengalaman memimpin yang jelas, dan kalau dari nama-nama yang muncul dari internal PDI Perjuangan, saya rasa itu mewakili track record pengalaman panjang di bidangnya masing-masing. Mas Hendy pengalaman sebagai eksekutif wali kota 2 periode dan kepala LKPP, misalnya ada nama Mas Bambang Pacul juga sangat moncer di legislatif,
Kemudian kemarin muncul nama baru yang diusulkan dari bawah, ada Pak Andika Perkasa misalnya, yang itu punya pengalaman merombak berbagai macam sistem yang lebih progresif di tubuh militer sebagai Panglima TNI. Jadi nama-nama ini adalah nama-nama yang harus kami pertanggungjawabkan pada rakyat siapapun yang kami pilih nantinya. Tetapi kami yakin bahwa efek apapun itu, kami percaya pada kekuatan kolektif, dan efek yang paling cespleng adalah efek rakyat. Menguji ketokohan seseorang di pilkada itu tidak hanya dari endorsementnya, tetapi dari pengalaman rekam jejak panjangnya. Memang logikanya adalah logika ketokohan, bukan semata-mata logika dukungan kelompok, dukungan orang, atau bahkan dukungan partai tertentu, tetapi ketokohan dari masing-masing orang itu saya rasa di pilkada sangat berpengaruh. Itu Mbak Putri. Sudah ada nama-nama dari PDIP, tapi memang masih dalam proses penggodokan, penjaringan dan sebagainya. Termasuk juga tadi dikatakan Mas Seno, yang paling penting saat ini dipikirkan bukan hanya meraih kemenangan, tapi apa yang dilakukan setelah itu. Itu yang menjadi alasan Mas Hensat. Iya, tadi menarik juga. Memang nama aslinya Mas Hendy kan Hendardi itu. Kemudian mungkin masyarakat lebih kenal Hendy gitu ya. Nah ini sekarang yang menjadi penting adalah dari hasil surveinya LSI ini, memang pada saat top of mind itu nama Kaisang nggak ada gitu ya, tapi pada saat disodorkan ternyata nama Kaisang itu cukup juga menjadi pusat perhatian dari masyarakat. Jadi artinya memang konsolidasi internal PDI Perjuangan itu penting sekali, dan kemudian memunculkan nama dari awal sehingga tidak tertinggal dengan nama-nama yang sudah beredar saat ini gitu ya, seperti ada nama Mas Kaisang, kemudian ada Pak Ahmad Lutfi, tadi saya sebut Bre di Solo, ada Heri Wibowo di Klaten, dan lain-lain. Nah artinya kalau kemudian konsolidasi PDI Perjuangan ini terjadi, bisa menampilkan atau memunculkan nama-nama yang sudah firm dan ajak gitu ya, mereka bisa melakukan kerja-kerja politik gitu. Karena kan waktunya ini tidak lama lagi, hanya sekitar 3 bulanan, 4 bulanan ya, untuk dalam rangka menuju pencoblosan itu. Nah sekarang juga PDI Perjuangan terhadap nama Kaisang bagaimana? Apakah kemudian ada konsolidasi lagi yang bisa membuat akhirnya nama-nama selain jago PDI Perjuangan itu bisa unggul? PDI Perjuangan pernah unggul dari nama yang waktu itu sangat mentereng di Jawa Tengah dan incumbent, namanya Bibit Waluyo. Waktu itu yang didorong adalah seorang Ganjar Pranowo yang pada saat masuk tuh elektabilitasnya kalau saya tidak salah 4%. Karena dia dari Komisi 2 kemudian ditugaskan oleh partai di Jawa Tengah, dan kemudian selama waktu penggojlokan ya atau menuju pencoblosan itu konsolidasi rapat dilakukan oleh PDI Perjuangan, dan akhirnya sosok Ganjar Pranowo ini bisa unggul dari incumbent Bibit Waluyo. Waktu itu yang menjadi komandan tempurnya tuh, komandan pemenangannya saya ingat Puan Maharani waktu itu. Dan apakah kemudian hal itu akan diulang lagi gitu ya, karena nama Ahmad Lutfi kalau misalnya ada Kaisang ya bisa saja mereka jadi satu pasangan gitu. Itu pasti bukan nama yang sembarangan di Jawa Tengah, walaupun Mas Hendy 2 kali di Semarang dan kemudian sekarang LKPP, tapi perlu juga masyarakat memperkenalkan atau dikenalkan dengan nama sosok dari PDI Perjuangan ini gitu. Sementara P3 pun mendapatkan imbas dari koalisi yang kemarin kan, nama kadernya juga muncul dalam survei dan itu bagus sekali. Nah balik lagi ke PDI Perjuangan, kisah manis Ganjar Pranowo itu bisa saja kemudian terulang bila mereka konsolidasi dari sekarang. Waktu itu Puan Maharani yang memimpin. Nah entah apakah untuk kali ini Ganjar Pranowo yang kemudian menjadi ketua tim sukses pemenangan di Jawa Tengah. Karena terakhir saya ngobrol dengan Mas Ganjar pun dia mengatakan kandang banteng sekarang risau. Karena memang kesolidannya diuji dari sebelum Pilpres dengan banteng versus celeng. Nah sekarang muncullah nama-nama baru yang dekat dengan Jokowi, seorang kader PDI Perjuangan yang dibesarkan oleh PDI Perjuangan, kemudian sama-sama kita tahu meninggalkan PDI Perjuangan di Pilpres kemarin. Baik, Mas Seno, konsolidasi harus dilakukan lebih awal jika ingin kembali mengulang kisah manis yang ditorehkan oleh Mas Ganjar Pranowo, Mas Seno. Ya, hari ini sedang dilakukan pemantapan dan penguatan terus-menerus. Yang melakukan kajian adalah Mbak Puan bersama Pak Utut dan tentu Pak Bambang Pacul sebagai Ketua DPD. Ini dilakukan terus-menerus untuk mencari sebenarnya aspirasi masyarakat lebih condong ke siapa. Apalagi kalau bicara tipologi sejarah di Jawa Tengah, ini kan pasangan nasionalis religius sebenarnya sangat diminati dan dibutuhkan. Di pakem sosiologisnya begitu. Secara waktu ke waktu, dari waktu ke waktu,
kalau bicara tentang dominasi di pemilu kada, PDI Perjuangan dan P3 ini sempat bergantian memimpin Jawa Tengah. Artinya apa yang menjadi kerjasama politik koalisi semangka itu secara historis terjadi. Nah, hari ini pun saya rasa kami menghargai apa yang menjadi dinamika di masyarakat. Meskipun masih terlalu awal untuk bicara tentang peluang kemenangan yang final, karena di dalam politik itu injury time biasanya yang sangat menentukan. Harus diingat betul bahwa endorsement dari sosok-sosok penguasa incumbent misalnya saat ini itu tidak kemudian melenggang di ruang kosong. Kalau bicara tentang masyarakat muncul misalnya isu tentang dinasti politik, pakarnya kan Bung Yuske Nawas ini. Artinya ada situasi yang bukan ruang kosong dari setelah Pilpres sampai ke Pilkada ini. Ada berbagai ujian dari masyarakat terhadap pemerintah atau penguasa saat ini, yang itu akan menguji apakah efeknya masih akan tetap sama enggak dengan Pilpres kemarin. Kebocoran data yang terjadi kemarin di pusat data nasional, kemudian isu tentang tapera, berbagai isu yang kontroversial di tengah masyarakat, itu kan tentu akan mempengaruhi bagaimana efek endorsement dari tokoh-tokoh tertentu yang identik dengan kekuasaan, itu apakah masih sama manjurnya dengan pada saat Pilpres dan Pileg 2024. Saya rasa ujian itu akan terjadi dan dinamika sekian bulan ini akan terus berubah dan PDI Perjuangan tidak ingin tergesa-gesa untuk mengambil langkah daripada kejengkang. Saya rasa itu, Mbak Putri. Baik, ada isu-isu menarik tadi yang dimunculkan oleh Mas Seno, Bang Yus, dan dikatakan tadi apakah kemudian isu-isu yang terjadi belakangan ini setelah kemudian Pilpres ini terjadi bisa memberikan pengaruh juga, cukup kuatkah kemudian Jokowi efek setelah adanya isu-isu yang cukup dikritisi oleh masyarakat, Bang Yus? Isu tersebut memang ada, apalagi yang harus diingatkan ini pilkadanya masih November. Pada saat nanti kan kalau kemarin mungkin Pak Jokowi bisa berkantor hampir sebulan penuh kali ya di Jawa Tengah dan ada berbagai program yang dijalankan di Jawa Tengah, nanti kan itu pilkadanya di November ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat gitu. Tapi memang yang harus diingat berdasarkan hasil survei LSI juga ada kecil memang jumlahnya, ada 9,5% masyarakat yang melihat bagian dari kerabat politisi atau tokoh politik itu menjadi satu pertimbangan dalam mempengaruhi keputusan mereka untuk mendukung siapa. Tapi benar apa yang dikatakan oleh Mas Seno dan juga dikatakan oleh Mas Hensat, saat ini tuh masih sangat cair posisinya. Belum ada tokoh yang mendeklar secara pasti berpasangan dengan siapa, dan semuanya masih saling menerka satu sama lain. Logistik juga mungkin belum turun, tapi yang harus jadi perhatian juga kalau kader-kader PDIP ingin serius menantang mereka yang diasosiasikan dengan Pak Jokowi, itu yang harus dilihat berdasarkan data yang kami punya. Awareness atau popularitas mereka itu masih belum mencapai titik optimum, masih rata-rata di bawah. Misalkan Pak Bambang Pacul itu ada di 37%, Pak Hendrar Prihadi itu ada di angka 18,7% gitu, masih sangat rendah gitu popularitasnya. Meski yang harus dicatat adalah likability mereka itu cukup tinggi. Pak Hendrar misalkan meski hanya 18,7%, tapi likability-nya itu paling tinggi mencapai 70,1% gitu. Jadi ada PR banyak bagi PDIP ke depannya jika ingin benar-benar menantang geng Solo ini di Jawa Tengah untuk meningkatkan popularitas mereka terlebih dahulu dan kemudian mempersolid basis akar rumput yang selama ini mungkin dalam Pilpres atau Pilpres kemarin itu terpecah gitu. Dan ini PR terbesar buat PDIP. Baik, Mas Seno sudah disampaikan tadi oleh Bang Yus, jika memang ingin menantang kandidat nanti yang terkait ataupun juga terafiliasi dengan Presiden Joko Widodo, geng Solo begitu, awareness harus mulai dibangun dari sekarang, popularitas juga harus ditingkatkan. Nanti Mas Seno bisa berikan tanggapan setelah jeda, termasuk juga Mas Awi bisa berikan pandangan. Mas Seno sudah menyebutkan tadi, sepertinya pakem di Jawa Tengah begitu kuat menduetkan nasionalis dengan religius. Akankah kemudian ini artinya duet kembali PDIP, P3 akan kembali terulang? Nanti ya Mas Awi, setelah jeda kita akan kembali bahas sesaat lagi.
Baik, kita akan langsung saja lanjutkan perbincangan melihat tadi Mas Awi pakem yang disebutkan tadi oleh Mas Seno akan berhasil begitu kalau melihat apa yang sudah rekam jejak dari pilkada-pilkada sebelumnya di Jawa Tengah. Apakah ini kemudian kembali akan mengulang? Walaupun kami tahu tadi P3 mengatakan sekarang juga masih terus berembuk, masih upaya konsolidasi internal, tapi akankah mengulang seperti konsolidasi ataupun juga koalisi pada gelaran pilkada sebelumnya di Jawa Tengah? Silakan Mas Awi. Ya, sejarah koalisi antara PDI dengan P3 itu di Jawa Tengah itu memenangkan kontestasi. Tentu ini kan menjadi catatan juga bagi Partai Persatuan Pembangunan dalam membangun koalisi di Jawa Tengah. Apalagi kader kami sesuai dengan hasil survei itu masuk 3 besar ketika nama tertutup. Nah, tinggal sekarang bagaimana nanti simulasi yang akan dilakukan oleh masing-masing calon. Bahkan kalau kita lihat angka suara pernyataan terbukanya tetap di nomor 3 Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin. Ini menjadi modal bagi P3 untuk mendorong kadernya bisa ikut berkontestasi pada pilkada yang akan datang. Bangunan koalisi memang pakemnya yang paling ideal itu nasionalis dan religius. Dengan siapa? Toh partai-partai nasionalis itu banyak. Sejarah terbaru kita bersama dengan PDI bekerja sama secara politik di Jawa Tengah maupun juga di pemilu presiden. Tapi di daerah-daerah yang lain juga kita memiliki kerjasama dengan partai-partai nasionalis lainnya. Namun demikian semuanya akan ditetapkan melalui mekanisme internal partai yang insya Allah pada bulan Juli ini sudah finalisasi. Toh pendaftaran masih tanggal 27 sampai 29 Agustus. Karena mendaftar di awal ataupun berpasangan di awal itu tidak jaminan untuk memenangkan kontestasi. Terbukti dalam berbagai perhelatan pemilu, baik pilkada maupun pilpres, yang terbaru malah pasangan yang baru diumumkan terakhir justru yang memenangkan kontestasi. Di pilkada, banyak efek kejut yang juga terjadi. Seperti di Jakarta dulu ketika Anies Sandi diumumkan, justru dia yang memenangkan kontestasi. Semua tergantung mesin politik, semua tergantung dengan mesin partai politik, semua tergantung dengan mesin relawan dalam mendulang suara untuk memenangkan pasangan calon. Dan untuk P3 sudah jelas basisnya itu, kalau kita lihat dengan 6 kursi P3 tersebar di sejumlah dapil, dengan basis-basis pondok pesantren, dan apalagi di 5 besar itu ada kader P3 yang top of mind-nya bagus, bahkan pertanyaan tertutup pun luar biasa, masih tetap di 3 besar konsisten. Baik, Mas Seno juga tadi sudah dikatakan kalau ingin meraih kemenangan dan juga menjadi penantang kuat dari geng Solo dari Pilkada Jawa Tengah, catatan dari Bang Yus tadi adalah selain menyolidkan basis akar rumput, tapi juga segera untuk bisa membangun awareness calon-calon tersebut di kalangan masyarakat, meningkatkan popularitas. Karena menurut hitung-hitungan ataupun juga menurut hasil survei sementara itu yang masih tertinggal dari kader-kader PDIP. Silakan Mas Seno. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi memang saya sepakat dengan Mas Awi tadi bahwa kalau di pemilu itu belum tentu siapa cepat dia dapat. Bisa jadi juga siapa cepat atau siapa yang terakhir dia dapat juga sangat mungkin. Logikanya bisa bervariasi tergantung situasinya. Tapi hari ini yang kami lakukan tentu adalah tahapan kami berada pada situasi pendalaman analisa, simulasi nama dan paslon, serta mempersiapkan konsolidasi mesin politik partai bersama seluruh 3 pilar kekuatan partai. Itu yang kami lakukan hari ini. Kenapa? Karena memang kami harus bertanggung jawab dalam kemudian memunculkan nama siapapun itu yang akan kami dorong. Bahwa secara kesejarahan kami membentuk poros kerjasama politik nasionalis religius di berbagai tempat dan terbukti efektif, itu adalah fakta. Apakah kemudian nanti akan terjadi misalnya komposisi politik yang sama? Saya rasa komunikasi politik yang dilakukan oleh semua partai hari ini sangat memungkinkan apapun itu untuk terjadi. Yang pasti kami tidak berani main-main. Pemilu ini meskipun hari ini ada logika baru yaitu pilkada serentak yang mendorong logika publik bahwa ini adalah masalah menang-menangan, mix and match. Tapi kami rasa bahwa ini bukan sekedar itu. Ada hal yang lebih serius. 5 tahun ke depan tantangannya juga beragam. Dan setelah dilantik, setelah menang nanti akan melakukan apa? Nah, kalau tidak ada rekam jejak memimpin pemerintahan baik di eksekutif, legislatif atau di lembaga pemerintah lain yang mumpuni, tidak ada kemudian program jelas yang pernah dilakukan, saya rasa itu kan juga akan berbahaya bagi masyarakat yang menempati daerah tersebut, termasuk di Jawa Tengah.
Kami ingin meneruskan prestasi baik yang telah terjadi, hubungan baik antara PDI Perjuangan dengan Jawa Tengah selama ini, dengan menyodorkan calon terbaik yang kami miliki. Kami memang belum punya kemudian memasang atribut, banner, baliho, atau apapun, karena keputusan PDI Perjuangan bersifat kolektif kolegial, bersifat sebagai satu kekuatan kolektif. Nanti pada saat namanya sudah mengerucut, semuanya akan bergerak jauh lebih masif. Pilkada nanti akan semakin meriah. Saya rasa itu, Pak. Baik, Mas Seno. Terakhir juga mungkin penutup dari masing-masing narasumber, ada Bang Yus dan juga Mas Hensat. Bang Yus terlebih dahulu. Silakan Bang Yus. Ya, jadi yang sekali lagi yang harus diingat bahwa per hari ini peta politik di Jawa Tengah itu masih sangat cair. Masih belum ada kandidat yang berhasil mengungguli secara dominan begitu ya. Baik itu yang berasal dari geng Solo ataupun dari PDIP, dari P3, dan itu masih sangat berpeluang untuk berubah ke depannya gitu. Yang harus dicatat juga di sini adalah bahwa ada korelasi antara tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden dengan mereka yang diasosiasikan sebagai orangnya presiden gitu, all president's man gitu. Baik Mas Kaisang ataupun Pak Ahmad Lutfi seperti itu. Dan ini tentu harus jadi catatan juga bagi PDIP, bagi P3 ataupun partai-partai lainnya yang ingin menantang atau bertarung melawan geng Solo ini, bahwa faktor Jokowi ini tidak boleh diabaikan. Namun tadi seperti saya memberikan catatan, kalau sebelumnya kandang banteng ini bisa cukup diobrak-abrik gitu ya, di Pilpres kemarin, nanti kan Presiden sudah tidak lagi menjabat, tentu akan ada perhitungan yang berbeda gitu, mengenai seberapa kuat efek Jokowi ini terhadap kandidat yang mereka dukung. Tapi sekali lagi, peta politik Jawa Tengah masih cair, masih ada kesempatan bagi banyak calon dan dari partai-partai lain untuk terus membangun elektabilitasnya. Demikian Mbak Putri. Baik Bang Yus, terakhir Mas Hensat. Ya, sebetulnya justru menarik adalah bagaimana quote-unquote ya, persaingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, khusus di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah tadi ada dua nama yang memang kuat dan dekat dengan Pak Jokowi, Pak Ahmad Lutfi dan Kaisang tentunya. Tapi di sisi yang lain Pak Prabowo juga punya nama kuat, yaitu Pak Sudaryono. Dan kalau tiga nama ini muncul, akan sulit sekali nih buat dipasangkan, karena Pak Lutfi apakah mungkin berpasangan dengan Pak Sudaryono, sementara Pak Daryono desas-desusnya memang disiapkan oleh Prabowo Subianto maju sebagai calon gubernur. Nah, ini akan menarik sekali dilihat kira-kira siapa yang kemudian akan didorong oleh rezim. Apakah sementara ini jagonya Pak Jokowi atau geng Solo, atau mempersilahkan Pak Prabowo jagoannya menantang jagoan PDI Perjuangan. Hal ini sama juga dengan yang terjadi di Jawa Barat dan Jakarta gitu misalnya. Ada keinginan dari Gerindra untuk mendorong Ridwan Kamil ke Jakarta, sementara Golkar itu inginnya Ridwan Kamil menjaga Jawa Barat gitu ya. Sementara Pak Jokowi juga belum menentukan kira-kira siapa jagonya yang akan dimunculkan di Jakarta. Makanya kita geser sedikit, mungkin juga ada jalan ketiga yang diambil di Jakarta. Tidak Ridwan Kamil, tidak Anies Baswedan, tapi ada nama-nama baru yang masuk di Jakarta. Nah, ini sama juga, kita bisa lihat nanti di Jawa Tengah kira-kira akan condong kemana rezim, ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo. Walaupun pendaftaran dikuasai oleh Pak Jokowi karena masih presiden, tapi nanti pas pencoblosan Pak Prabowo yang jadi presiden. Nah, ini kita lihatlah nanti bagaimana Jawa Tengah. Baik, menarik sekali. Tapi terima kasih Mas Hensat, terima kasih Bang Yus, terima kasih Mas Alwi, terima kasih Mas Seno juga, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang dalam Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat sejumlah data dan juga informasi yang berkaitan dengan Pilkada Jawa Tengah, di mana sejumlah tokoh yang akan maju di pemilihan Gubernur Jawa Tengah ini sudah mulai muncul di permukaan.
Tidak hanya para calon yang mulai menjual diri kepada publik dan partai politik, namun juga partai yang mengusung mulai ancang-ancang mencari rekan koalisi. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat terlebih dahulu bagaimana perolehan suara dan kursi partai-partai politik di Jawa Tengah pada tahun 2024. Yang pertama pemirsa, kita lihat dari Partai atau PDI Perjuangan di Pileg 2024 ini pemirsa yang memiliki 5.270.261 suara atau sekitar 25,59% dengan total 33 kursi. Bagaimana dengan PKB di Pileg Jawa Tengah tahun 2024? Partai ini memiliki 3.036.464 suara atau sekitar 15,32% dengan jumlah 20 kursi yang berhasil dikantongi oleh PKB. Di urutan ketiga, pemirsa pada Pileg 2024 adalah Partai Gerindra dengan jumlah suara yang berhasil dihimpun di Pileg Jawa Tengah 2.592.886 atau sekitar 13,08% dengan 17 kursi wakilnya yang berhasil diisi. Nah, di posisi berikutnya ada Partai Golkar yang pada Pileg 2024 kali ini memiliki 2.253.697 suara atau 11,37% dengan total 17 kursi untuk wakilnya. Berikutnya ada PKS, yaitu dengan perolehan suara 1.621.069 suara atau sekitar 8,18% dengan 11 kursi yang berhasil dikantongi oleh PKS di DPR di Jawa Tengah. Bagaimana dengan Partai Demokrat pemirsa di Pileg Jateng 2024 kali ini? Memiliki suara 1.159.910 suara dengan sekitar 5,85% dan 7 wakilnya ada di DPRD Jawa Tengah. Lalu P3 atau Partai Persatuan Pembangunan di Pileg 2024 ini memperoleh 1.014.035 suara, sekitar 5,12%. Yaitu 6 kursi yang berhasil dimiliki oleh P3 di Pileg Jawa Tengah. Dan PAN atau Partai Amanat Nasional ini memiliki jumlah suara 840.817 suara, sekitar 4,24% atau sama dengan 4 kursi. Bagaimana pula dengan Partai Nasdem yang memiliki 775.889 suara atau sekitar 3 kursi. 3,91% suara di Pileg Jawa Tengah ini diberikan untuk Partai Nasdem. Ada pula PSI atau Partai Solidaritas Indonesia yang pada Pileg Jateng 2024 kali ini memiliki 477.883 suara atau sekitar 2,41%. Nah, kalau kita tadi sudah melihat bagaimana perolehan partai-partai politik dalam Pileg Jateng 2024, suara yang dimiliki oleh masing-masing partai, sekarang kami akan ajak Anda pemirsa untuk mulai mengotak-atik calon yang akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Nama yang saat ini santer terdengar yaitu Ahmad Lutfi, yang kemudian diproyeksikan ini akan diusung atau didukung oleh Partai Golkar dan juga PAN. Ya, kalau kita mulai hitung-hitungannya pemirsa, untuk Ahmad Lutfi dari Partai Golkar sendiri memiliki 11,37% atau 17 kursi bila digabungkan dengan Partai Amanat Nasional yang memiliki 4 kursi. Artinya sudah ada 21 kursi yang dimiliki oleh Ahmad Lutfi untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Ahmad Lutfi sendiri saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Nah, otak-atik berikutnya pemirsa, kita lihat partai yang lain pula, ada Partai Gerindra yang mengusung nama Sudaryono dalam Pilkada Jawa Tengah
di tahun 2024 ini. Lalu seperti apa kemudian hitung-hitungan yang dimiliki oleh Gerindra yang memiliki 2.592.886 suara atau sekitar 13,08%, yaitu 17 kursi yang sudah dimiliki oleh Partai Gerindra. Nah, Partai Berlambang Banteng PDI Perjuangan, namanya juga yang santer terdengar ini Bambang Wuryanto, yang kemudian ramai dibicarakan apakah akan diusung oleh PDIP dalam Pilkada Jawa Tengah, yang mana PDIP sendiri memiliki 5.270.261 suara atau sekitar 33 kursi. Nampaknya Partai Berlambang Banteng ini masih merajai wilayah Jawa Tengah. Untuk PKB sendiri ada nama M. Yusuf Kudlori yang kemudian coba digaungkan, diusung dalam Pilkada Jawa Tengah, di mana PKB ini sendiri memiliki 20 kursi dalam Pileg Jawa Tengah 2024. Ya pemirsa, itulah tadi kira-kira informasi data yang berkaitan dengan sejumlah nama dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah pemirsa. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran sejauh 1 km. Inilah video detik-detik awan panas guguran yang meluncur dari puncak Gunung Merapi pada Senin 1 Juli 2024. Dari pengamatan Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, awan panas guguran meluncur pukul 7.47 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo 33 mm berdurasi 109 detik. Awan panas guguran meluncur ke arah barat daya atau Kali Bebeng. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan. Sementara dari pengamatan pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi mengalami kegempaan guguran 19 kali. Low frekuensi 1 kali, hybrid atau fase banyak 24 kali, dan vulkanik dangkal 4 kali. Informasi berikutnya, 5 tahanan Polres Polewali Mandar kabur dari ruang tahanan melalui lubang ventilasi. Aksi nekat kelima tahanan yang melarikan diri di malam hari ini terekam kamera pengawas. Ya, penjaga piket tahanan mengetahui adanya tahanan melarikan diri setelah dilakukan pemeriksaan dan melihat ventilasi ruang tahanan rusak. Penjaga pun segera melakukan pengecekan jumlah tahanan Polres Polewali Mandar yang seharusnya sebanyak 29 orang, namun yang tersisa hanya 24 tahanan. Para tahanan yang kabur antara lain Jabal Nur dan Basri yang merupakan tahanan kasus narkoba, serta 3 tahanan kasus pencabulan yaitu Maslan, Dimas, dan Akram. Dalam pengejaran selama 2 hari yang dilakukan tim gabungan Satreskrim dan Satuan Narkoba berhasil menangkap 4 tahanan di tempat yang berbeda-beda. Sementara 1 tahanan lainnya masih dalam pengejaran Polres Polewali Mandar. Pebulu tangkis tunggal putra Cina Zhang Zijie meninggal dunia setelah pingsan di lapangan saat pertandingan BNI Badminton Asia Junior Championship 2024 di Yogyakarta. Zhang Zijie sebelum pingsan sedang menjalani laga melawan pebulu tangkis Jepang Kazuma Kawamo pada babak penyisihan grup D di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Saat pertandingan sedang berlangsung, tiba-tiba Zhang Zijie pingsan tak sadarkan diri. Ia pingsan di tengah lapangan, kemudian dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat.
Kabar duka datang dari ajang badminton Asia Junior Championship di mana atlet asal Tiongkok Zhang Zijie meninggal dunia usai pingsan saat melakoni laga melawan tim Jepang. Zijie sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dunia sekitar pukul 23:20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Zijie sedang memainkan pertandingan penyisihan grup melawan tim Jepang ketika dia pingsan dan dirawat oleh dokter turnamen dan tim medis. Zijie kemudian dibawa ambulans siaga untuk dilarikan ke rumah sakit. Kepergian Zijie membuat dunia bulu tangkis kehilangan atlet berbakat. PBSI turut berduka cita dan tentunya dengan panitia juga menyampaikan belasungkawa sedalamnya atas meninggalnya atlet Tiongkok Zhang Zijie. Pihak PBSI sendiri akan melakukan upaya untuk meninjau ulang aturan yang terkait keselamatan pemain di lapangan. Kesal diduga dicemburui terus-menerus seorang suami di Jalan Irigasi Sipon, Kelurahan Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, nekat membakar istrinya dengan menggunakan bensin. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas yang merekam aksi Sulistiawan membakar istrinya Suci Rahmawati. Kejadian bermula saat korban tiba di rumah kontrakan di Jalan Irigasi Sipon, Kelurahan Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Minggu malam. Dalam rekaman terlihat sang suami mengejar istrinya, kemudian menuangkan bensin, membakarnya hingga korban tersungkur. Diketahui menurut penuturan tetangga sekitar, Sulistiawan dan Suci baru 2 minggu mengontrak. Pasangan ini kerap kali cekcok lantaran korban cemburu melihat isi telepon genggam suaminya yang diketahui ada pesan dengan wanita lain. Puncaknya, pelaku kesal saat korban meninggalkan rumah terlalu lama tanpa pamit dengan pintu terkunci dan membuat pelaku tidak bisa masuk ke dalam rumah. Pelaku yang emosi membakar korban dengan bensin yang sudah disiapkan yang disembunyikan di dalam tong. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka bakar hingga 27% dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Di media sosial beredar video amatir yang memperlihatkan seseorang yang diduga pelaku dan korban mutilasi yang ditemukan di jalan raya di Garut, Jawa Barat. Inilah video yang merekam korban diikat dengan tali dan ditarik oleh terduga pelaku di jalan raya. Peristiwa ini diduga terjadi sebelum kejadian pembunuhan dengan mutilasi tersebut. Rekaman ini viral di media sosial. Selain beredar juga foto atau video korban dan pelaku tengah duduk berdua di depan sebuah minimarket. Rekaman ini juga diduga terjadi sebelum kejadian mutilasi tersebut. Potongan tubuh manusia ditemukan tercecer di pinggir jalan Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Potongan bagian tubuh korban berada di karung bekas di kantong plastik dan sebagian dibiarkan tergeletak di dekat parit. Video yang diyakini sebagai korban dan pelaku sebelum mutilasi terjadi beredar di media sosial. Warga kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Cibalong, Garut, mengerumuni lokasi ditemukannya potongan tubuh manusia di pinggir jalan di Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Di tepi jalan ini ditemukan potongan badan dengan kepala yang masih menempel, sementara kaki dan tangan korban tidak ada di tempat ini. Penemuan jasad yang terpotong-potong ini terjadi pada Minggu siang. Polisi pun langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan memasang pita kuning. Mereka pun menyisir area sekitar TKP untuk mencari potongan tubuh korban serta mengumpulkan barang bukti. Tak jauh dari tempat penemuan pertama, tergeletak karung berisi potongan kaki dan tangan, serta kantong plastik yang di dalamnya ada bagian tubuh lainnya. Warga sekitar mengaku tak mengenal korban yang berjenis kelamin laki-laki. Namun dari ciri-ciri yang ada, warga curiga korban adalah orang dengan gangguan jiwa yang sering melintas di kawasan tersebut. Saksi pun meyakini pelaku mutilasi merupakan pria yang sering bersama korban. Kecurigaan menguat dengan adanya video yang direkam warga beberapa jam sebelum potongan tubuh ditemukan.
Setelah mengumpulkan seluruh barang bukti, tim Inafis Polres Garut membawa tubuh korban mutilasi ke RSUD Dr. Slamet untuk proses otopsi pada Minggu malam. Anggota Satreskrim Polres Garut juga membekuk seorang pria yang mengaku berinisial E. E merupakan sosok lelaki yang terekam warga yang menarik seorang yang diduga sebagai korban pembunuhan disertai mutilasi. Polisi meyakini E terlibat dalam peristiwa tersebut. Korban sudah kita bawa ke rumah sakit di Garut, kita lakukan otopsi. Kita tadi menemukan di TKP beberapa potongan, mulai dari dalam plastik, ada di dalam karung, dan di luar. Ada 3 bagian di luar, dan di dalam karung ada beberapa bagian. Untuk pelaku sendiri seperti apa nih? Pelaku sudah diamankan, sudah kita amankan tadi, sekarang sudah dibawa ke Polres. Kita akan tangani di Polres, nanti dibantu oleh Polsek dalam penanganan. Proses pemeriksaan E berlangsung di Mapolres Garut. Polisi akan mendalami motif pelaku yang nekat memutilasi tubuh korban dan membuangnya di pinggir jalan. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya untuk Anda, di mana pelaku mutilasi asal Garut, Jawa Barat hari ini dievakuasi unit Jatandras Polres Garut untuk pemeriksaan ke tim ahli dokter spesialis kejiwaan. Upaya itu dilakukan petugas kepolisian karena pelaku dan korban yang diduga sesama ODGJ. Pria berinisial E ini merupakan terduga pelaku mutilasi di Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Lelaki berusia 22 tahun ini diduga nekat menghabisi nyawa pria tanpa identitas dan juga melakukan mutilasi. Polisi telah mengumpulkan bagian tubuh korban dalam kantong plastik yang ditemukan di Jalan Raya Cibalong. Diketahui pelaku ini mengidap ODGJ alias gangguan jiwa. Ia kini harus dievakuasi unit Jatandras menuju tim ahli dokter spesialis kejiwaan. Hal itu dilakukan petugas karena saat dilakukan pemeriksaan sulit kooperatif.